Baik. Nah, eh, s- intinya ya model manajemen strategik itu eh, pertama tadi eh, visi misi dulu, ya. Lihat lingkungannya, mungkin nggak diperbaiki. Kalau mungkin, apa yang mungkin, apa yang dikehendaki. Ini boleh perubahan. Tadi pertanyaan siapa tadi, Bilal ya. Ini mungkin diperbaiki, mungkin. Terus apa yang dikehendaki, silahkan masukkan dikehendaki, yang dikehendaki. Tapi yang membumi tadi. Kemudian analisis dan pilihan dari pilihan strategi. Kemudian ada sasaran jangka panjang, ada strategi umum, sasaran tahunan, kemudian ada strategi operasi, kebijakan, mengembangkan pengendalian. Saat ini kasus yang sedang muncul adalah banyak mal-mal yang sepi pengunjung. Banyak pengunjung tapi jarang beli. Rombongan Rojali ya, rombongan jajan beli, rombongan hanya lihat-lihat ya. Baju mahal-mahal masuk ke PPJ misal. Strateginya apa yang dilakukan saat ini? Maka dia menghadirkan makanan, Aeon ya di PPJ, coba lihat ya, ke sana belum. Dia belanjanya satu-satu. Ini mah 5.000, 2.000, 10.000 kan nggak kerasa. Jadi jadi orang kita senangnya makan. Maka lantai bawah itu sekarang ramai lagi, yang jajannya antri luar biasa. Kenapa? Yang dituju adalah makanan Jepang, makanan Korea, makanan Thailand. Kan harganya murah. Ya. Jadi strategi dia pada saat dia di mallnya nggak laku, apa yang dia lakukan? Makanya bikinlah itu. Makanya kalau yang pernah ke eh, PPJ, itu ada Aeon namanya, makanan Jepang yang disukai oleh, yang dituju pasarnya siapa? Gen Z, anak-anak muda. Kalau kayak saya, apa namanya, sudah ini kan nggak suka yang kayak gituan. Kalau yang fitrah, kemudian Rija kan senang makanan-makanan Jepang kayak gitu, makanan-makanan Korea, yang kayak gitu. Yang ditujunya itu di Pascal misal, atau di mana, di AP misalnya, kan banyaknya Rojali dan Rohali hanya lihat-lihat, sehingga adalah makanan-makanan Thailand, di ada tenda-tenda dibikin seperti itu. Kenapa? Nah, pasarnya di situ. Kalau jualan makanan, baju itu sudah ada yang di TikTok belinya, gitu ya. Jadi strategi. Ada pertanyaan sampai sini? Jadi memang kalau yang namanya manajemen strategi itu untuk long term, untuk jangka panjang, tidak bisa berpikirnya hanya untuk short term, ya. Kalau hanya short term, ini agak kesusahan. Dan tapi walaupun demikian, dia boleh melakukan change plan, boleh change, berubah rencananya, yang tadinya X menjadi Y, nggak apa-apa, nggak problem, ya. Makanya kalau yang namanya calon wali kota, calon bupati, calon gubernur tanya visi misinya apa, ya. Dan nanti misalnya teman-teman mau kuliah lagi S2, misalnya di Unpad, di UGM, di ITB, lihat visi misinya apa. Jangan-jangan dia ke research. Kita cocok nggak di research? BINUS misalnya. Eh, BINUS lebih ke bagaimana meningkatkan, apa namanya, biayanya juga cukup mahal. Telkom University misalnya, visinya apa? Bahkan ke AI, mengembangkan AI gitu kan. Jadi teman-teman, kalau masuk kemanapun, nanti kalau ke industri misalnya, carilah industri yang sesuai dengan keinginan kita. Visinya sama dengan kita. Kalau visi misinya agak long term ya, bukan short term. Pada saat visinya dapat, kemudian dia buat rencana operasinya, kita tahu tahapan-tahapannya. Kalau udah begitu biasanya lebih enak. Ya. Lanjut. Nah, apa ukuran keberhasilan bisnis? Ya. Jadi tadi sehebat apapun strategi manajemen, sehebat apapun visi, misi, tujuan, sasaran, tetapi ukuran keberhasilan mesti jelas. Satu, strategi bisnis apa, manajemen strategi satu. Satu, penghasil atau income itu mesti jelas.
keuntungan adalah merupakan ukuran yang paling mudah untuk dijelaskan kepada semua pihak dalam menilai keberhasilan seorang manajer dalam mengolah serta memimpin suatu perusahaan. Bagaimana profitnya, bagaimana income-nya, itu ukuran yang paling mudah. Melihat apakah strategi manajemennya sudah dijalankan atau tidak. Yang kedua, sustainable growth, perkembangan yang berkelanjutan. Misalnya tadi, ada keuntungan digunakan untuk bisnis growth, ya, memacu dan memicu misalnya menambah cabang, atau mesin produksinya bertambah, atau gedung pabriknya ditingkatkan. Ini menjadi fenomena. Nah, satu hal, biasanya ada kecenderungan di dalam bisnis itu ada yang namanya product life cycle. Dia akan tumbuh, akan dewasa, dia akan decline dan mungkin bisa akan selesai. Dan memang begitu, ya. Dulu misalnya pada saat tahun berapa ya, tahun 80-an, itu kan kita bangga dengan Toyota kotak, Kijang kotak. 80 tuh, 90 dirubah lagi jadi Toyota kapsul. 2000, tahun 2000 dirubah lagi menjadi Innova, innovation itu apa singkatan dari Innova itu innovation sebetulnya. Kemudian masuklah tahun 2020 2010 eh, ada Fortuner, ya gede lagi gitu. Handphone juga sama. Dulu pertama kali saya punya handphone itu yang namanya Siemens, gede ya. Untuk meledog ya cukup gitu ya. Tapi sekarang kecil lagi, gede lagi. Saat ini gede lagi. Kan gitu ya. Oke. Yang ketiga, ukuran keberhasilan itu keunggulan posisi bersaing, kompetitif. Nah, ini yang jadi penting. Jadi pertumbuhan yang berkelanjutan itu harusnya kita jadikan modal dasar untuk meraih keberhasilan bisnis pada tahap berikutnya itu dalam bentuk posisi persaingan yang lebih unggul atau yang disebut dengan competitive advantage. Pada saat perusahaan kita punya competitive advantage yang yang sustain, yang sustainable, yang aman, biasanya ini banyak yang menggoyang. Tetapi butuh apa namanya? Butuh evaluasi, butuh monitoring, butuh pengendalian. Soalnya banyak pada saat orang sudah unggul biasanya suka anteng gitu ya, suka ada lengah gitu ya. Makanya pastikan yang ketiga kebersihan itu adalah punya keunggulan kompetitif atau competitive advantage. Yang keempat, keunggulan posisi bisnis. Jadi eh, bagaimana posisi kita? Apakah posisi bisnis itu dependent bisnis? Dependent bisnis, ada pihak-pihak tertentu yang masih ketergantungan kepada kita. Itu yang unggul kita. eh Pokoknya yang lain perusahaan lain itu sangat ketergantungan kita itu yang namanya dependent business. Ada yang dikatakan dengan independent business, bisnis yang merdeka. Pada posisi bisnis ini eh, tidak mudah dipengaruhi oleh pihak lain, sehingga dia punya kemantapan, susah digoyang dan sangat apa namanya, sangat kuat gitu ya. Contoh Danantara, nggak ada yang bisa nyaingin tuh. Perusahaan baru tapi nggak bisa yang nyaingin. Unilever. Susah ada yang nyainginnya. Apalagi banyak perusahaan-perusahaan yang sebetulnya eh, apa namanya eh, nanti saya kasih contoh nanti Coca-Cola misalnya nanti. Itu ya. Keempat ya itu ada pertanyaan saya dulu sampai sini. Selanjutnya adalah corporate image dan business ethic. Ini yang apa namanya posisi bisnis yang saling terkait atau identitas bisnis, citra bisnisnya yang image-nya juga bagus dan punya etika bisnis yang luar biasa. Ini yang apa namanya yang penting dilakukan ukurannya itu tadi selain profit juga ada
posisi competitive advantage, citra bisnis itu menjadi ukuran dalam bisnis contohnya ini. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Saya kasih contoh kasus ya. Contoh misalnya Coca-Cola nih. Ada Coca-Cola tahun 60 mengembangkan selain minuman. Tadi ada yang aqua clear, ada minuman ringan, ada anggur, sari buah. Tapi dia bikin produk Presto, pembeda satu. No problem, dia tambahin satu. Tapi eh, contoh di sini misalnya minuman itu ada Coca-Colanya, ada Sprite, ada Tab, ada macam-macam ya. Ini tahun 60. Tapi pada tahun dia bikin merampingkan diri pada tahun 83 dia rubah The Coca-Cola Company hanya sari buah ada Minute Maid, Snow, Maryland Club dan Butternut. Minumannya Coca-Cola, Sprite, Fresco dan lain sebagainya, High C dan lain sebagainya. Tapi dia menambahkan satu hiburan. Dia punya yang namanya Columbia Picture. Kenapa dia begitu? Karena dia di mana-mana di 21, di mana-mana dia selalu ada Coca-Cola itu. Ada Coca-Cola, ada Fanta. Sehingga dia masuk ke sini nih. Itu salah satu mungkin competitive advantage-nya. Kenapa dia sampai bikin Columbia Picture? Ini pembedanya di sini. Coca-Cola tapi bikin Columbia. Contoh misalnya apa yang punyanya apa tolak angin Pak Hidayat, dia selain punya tolak angin, itu jamu, tapi dia juga punya hotel di Jogja misalnya. Namanya Hotel Tentrem. Tapi pegawainya semua khas Jawa, Jogja, jamu. Tapi masuknya juga mahal. Kita kan masuk ke situ minimal 2 juta semalam. Dan itu kebanyakan yang isinya bule-bule. Ya. Tahun 83. Dia kemudian tahun 94 mengembangkan selain minuman ringan tadi ada Minute Maid, ada segala macam ya, Coca-Cola segala minuman ringan. Tapi dia bikin Columbia Picture yang lebih dia mau dikuasai. Jadi apa namanya perubahannya itu sejak 60 8 berapa 983 kemudian 93. Nah, sekarang saya belum cek lagi apakah apa namanya perubahannya cukup signifikan. Dan itu untuk jangka panjang. Jadi 10 tahun, 10 tahun, 10 tahun dia akan melakukan perubahan. Ya, di sini tahun 60 malahan. Ini tahun 83, 94 dia sudah berubah lagi dan tahun nanti 2004 saya tidak tahu perkembangan seperti apa. Begitu. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan sampai sini? Hmm. Saya absen dulu ya. Mohon di ini ya, saya absen dulu, saya cek eh sambil nunggu teman-teman kalau ada yang ditanya. Yolanda, Hadir, Pak. ada ya. Nova, Hadir, Pak. hmm. Muhammad Fikri Abdul Malik, Hadir, Pak. Dila, Hadir, Pak. Devi, Hadir, Pak. Dinda, Hadir, Pak. Firda Laila Syahda, Hadir, Pak. Meli Haryani, Hadir, Pak. Muhammad Dimas Firmansah, Muhammad Dimas,